Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam jumpa kembali dengan saya Sendung Tok. Mudah-mudahan kita semua diberi kesehatan, diberi rezeki yang lancar, serta dijauhkan dari segala mara bahaya. Di kesempatan kali ini saya ingin berbagi pengetahuan tentang bambu unik yang masih mudah ditemukan. Sudah masuk daftar bambu unik, tapi masih tergolong mudah ditemukan. Apa sajakah itu? Kita langsung mencarinya. Dan di kesempatan kali ini saya berada di Cipawon, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga. Nah, kita mencari keunikan bambu yang masuk daftar pakem bambu unik, tapi masih tergolong mudah untuk ditemukan. Karena apa? Karena setiap rumpun biasanya ada, terkadang lebih dari satu. Nah, ini teman-teman, ini yang pertama. Nah, ini yang pertama, ini bambu sabdo atau bambu lutut. Kenapa dibilang bambu sabdo atau lutut? Karena ini mirip lutut orang yang lagi bersedekap. Ini disebut bambu sabdo lutut. Nah, ini sabdo itu artinya ucapan, lutut itu artinya kalau bahasa Jawanya itu dengkul. Nah, ini sabdo lutut ini sudah termasuk pakem bambu unik, cuman masih tergolong sangat mudah ditemukan. Karena apa? Setiap rumpun bambu itu biasanya ada, terkadang lebih dari beberapa. Oke, kita lanjut ke yang lainnya. Kita cari keunikan bambu yang lain yang masih tergolong mudah ditemukan. Nah, ini teman-teman, ini nah, ini namanya tumpang sari. Nah, ini yang kebanyakan orang ini salah dalam penyebutannya. Ada yang bilang pati lele. Karena apa? Mereka taunya kalau pati lele itu kanan kiri ada rantingnya. Dia tidak melihat adanya dua alis. Kita buktikan kalau ini tumpang sari. Karena kalau tumpang sari itu alisnya dua yang bertumpuk. Kalau pati lele itu satu alis mempunyai kanan kiri. Dan dilihat dari selumpringnya saja ini sudah kelihatan, ini dua. Ini satu. Nah, ini yang ini satu, ini satu lagi, ini dua. Selumpringnya dua. Nah, kalau yang normal kayak gini nih teman-teman, selumpringnya tetap satu. Nah, ini dua. Nah, dinamakan tumpang sari. Kita buktikan saja ini. Nah, ini teman-teman. Nah, ini yang dinamakan alis cincin bambu. Ini alis yang bawah, ini yang alis yang atas.
Ini ranting alis yang bawah. Kalau ini ranting yang atas. Kalau pati lele satu alis ada kanan kiri. Nah, kalau ini dua alis. Kalau kita garis lurus, ini juga enggak lurus dengan ranting ini. Nah, atas bawah ini karena mempunyai dua alis. Nah, terkadang ada yang bilang tumpang sari pati lele. Padahal tumpang sari sendiri, pati lele sendiri. Ya, karena namanya juga manusia. Kurangnya pengetahuan, kurangnya wawasan. Jadi salah dalam penyebutannya. Padahal antara tumpang sari dan pati lele itu dua nama pakem yang berbeda. Malah ada yang bilang tumpang sari carang sejajar. Karena apa? Dia melihatnya antara ini ranting bawah ketemu atasnya. Dia nggak melihat ini yang sebelahnya. Terkadang ini dipotong biar dia bilangnya tumpang sari ranting sejajar, padahal gak sejajar, ada alis yang atasnya. Ini buat pengetahuan teman-teman, agar kita bertambah pengetahuannya. Kita jangan dibodohi mereka yang hanya mengandalkan atau memburu materi, tapi membodohi dengan bilang yang tidak sebenarnya. Bahwa ini tumpang sari. Cara penghitungannya bambu itu kan zigzag. Misalnya ini kita dari sini, dari sebelah kiri, kanan, kiri, kanan, dan seterusnya. Bambu yang normal pun gitu. Yang penting kita dari ranting kiri, kanan, kiri. Nah, itu cara penghitungan bambu. Nah, kalau sudah mengerti penghitungan bambu, insya Allah akan paham. Tumpang sari dua alis yang bertumpuk lebih dari dua itu berbeda pakemnya lagi. Itu namanya junder. Kalau tiga alis dan seterusnya itu namanya junder. Yang menjadi patokan utama kalau dua alis itu tumpang sari. Lebih dari dua alis itu junjung derajat. Nah, ini juga sebelahnya tumpang sari. Kita lihat lagi. Karena apa? Bambu unik masih tergolong mudah ditemukan, dan ini makanan empuk bagi mereka yang pemula, yang baru mulai belajar tentang keunikan dari sebuah bambu. Saya sendiri dulu begitu. Ada tumpang sari diangkut, ada sabdo lutut diangkut. Nah, ini kan. Nah, ini juga tumpang sari nih teman-teman tuh. Ini tumpang sari. Karena apa? Sudah masuk pakem tapi masih tergolong sangat mudah ditemukan. Satu rumpun bisa lebih dari satu. Nah, kita lihat lagi, kita cari lagi. Kenapa saya membuat ini? Agar teman-teman paham serta memahami. Jangan hanya paham tapi tidak memahami. Paham serta memahami. Jadi apa? Kita tambah pengetahuannya, tambah wawasannya. Nah, ini teman-teman. Nah, ini masuk sisik naga atau rancang kencono. Yang bawah ini tumpang sari plus sabdo. Nah, kan sabdo ada lagi. Yang ini, ya ini teman-teman, ini yang dinamakan junjung derajat. Alisnya ini tiga tumpuk. Ini namanya junjung derajat. Kalau dua tumpuk, nah misal seperti ini nih. Nah, ini dua tumpuk.
itu tumbang sari. Nah ini 3 tumpuk, ini sudah masuk junjung derajat. Ini junjung derajat tingkat yang paling bawah. Karena apa? Semakin banyak tumpukannya itu semakin bagus kalau untuk junjung derajat. Nah ini teman-teman, ini yang dinamakan rancang kencono. Ini juga masih tergolong mudah ditemukan, tapi untuk dari jenis bambu petung. Kalau untuk dari jenis bambu ampel atau tali itu tergolong masih sulit untuk ditemukan. Ini kalau untuk bambu petung ini masih mudah untuk ditemukan. Nah ini karena apa? Setiap rumpun ini ada tumbang sarinya, yin yang, ada rancangan sono ini lebih dari 5 dalam satu rumpun ini. Kalau di bambu petung ini masih tergolong mudah ditemukan. Oke, mungkin dari saya cukup sekian. Mudah-mudahan ini membantu teman-teman untuk paham serta memahami agar pengetahuan kita semakin bertambah, agar kita tidak terbodohi oleh mereka-mereka yang kurang begitu paham bambu, tapi pada sok tahu dengan bilang ini itu. Kalau kita sudah paham, insya Allah kita tidak mudah terbodohi. Jadikanlah ini sebagai tambahan ilmu pengetahuan. Dan suatu benda itu jangan dikait-kaitkan dengan hal-hal yang gaib. Walaupun pada dasarnya kalau di rumpun seperti ini ada campur tangan gaib. Apalagi ini di dekat makam. Tapi kita sebagai orang yang beriman, kita jangan mengkaitkan sesuatu apapun dengan hal yang gaib. Walaupun masih bersinggungan dengan yang gaib. Karena apa? Kalau kita meyakini suatu benda mempunyai ini, itu, dan buat ini itu sangatlah menyimpang. Karena apa? Kita yakin adanya Gusti Kang Akaryo Jagat, yaitu Gusti Allah Ta'ala. Kita jangan menduakannya. Kita yakin atas kuasanya. Terkadang manusia terjebak dengan hal-hal yang bersifatnya